Saat ini kita hidup di tengah gempuran teknologi yang semakin besar, terutama teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mulai dari aplikasi-aplikasi yang kita install di smartphone kita, juga sekarang sudah mulai berkembang mobil-mobil yang bisa berjalan tanpa sopir. Kemudian ada analisis data-data kesehatan yang digunakan oleh para dokter ketika bekerja. Itu semuanya tidak lain melibatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan siap hidup berdampingan dengan mesin-mesin teknologi yang semakin tahun, semakin hari akan semakin cerdas? Terutama yang lebih penting adalah bagaimana nasib pekerjaan-pekerjaan, tugas manusia yang kemungkinan ke depannya bisa digantikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Nah, pada kelas dosen kali ini bersama saya Muhammad Rifki Atsani MKom, dosen di Fakultas Dakwah dan Saintek, kita akan membahas tentang hal itu dalam tema etika dan masa depan profesi dengan berkembangnya artificial intelligence. Pertama, mari kita bahas tentang etika. Kalau kita membahas tentang etika, terutama di dunia digital, ini sangat penting sekali. Ada 3 hal penting, ada 3 hal pokok yang perlu kita garis bawahi, ya, sobat dakwah. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah privasi data, dan yang ketiga adalah tanggung jawab moral. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah transparansi. Kita menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi. Tentu sebagai orang awam kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Logika yang digunakan, logika yang dipakai di dalam aplikasi dan smartphone kita tidak tahu. Bagaimana jika aplikasi-aplikasi dan teknologi tersebut digunakan untuk memutuskan sebuah perkara atau mengambil sebuah keputusan, sedangkan kita tidak tahu bagaimana algoritma atau logika yang dipakai di aplikasi tersebut. Tentu berbahaya, bukan? Yang kedua, privasi data. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, dan banyak orang yang belum memahami betapa pentingnya data. Sobat dakwah tentu tahu bahwa data itu adalah bahan bakarnya dari artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence itu mampu berjalan, mampu bekerja karena data. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apakah data-data yang kita miliki itu sudah cukup menjadi rahasia atau bahkan sekarang bisa diobral, bisa digunakan tanpa batas oleh seluruh orang, seluruh elemen, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin sobat dakwah masih ingat berita beberapa waktu lalu yang kita tentu belum tahu apakah itu sesuatu yang nyata atau hanya karangan saja. Berita tentang Indonesia yang mengizinkan Amerika untuk menggunakan data-data kependudukan kita. Kalau itu menjadi nyata dan memang benar-benar terjadi, tentu masalah privasi data ini menjadi concern yang perlu dikaji lebih dalam lagi, baik oleh pemerintah maupun oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah masalah tentang tanggung jawab moral. Apa hubungannya perkembangan artificial, etika, dan tanggung jawab moral? Sebagai contoh misal, kita tahu mobil-mobil yang sudah menggeser peran sopir dengan artificial intelligence. Ketika misalnya mobil-mobil tersebut menabrak orang, siapakah yang bertanggung jawab? Apakah perusahaannya atau artificial intelligence kah yang bertanggung jawab? Dan itu belum ada panduan secara formal tentang tanggung jawab moral penggunaan artificial intelligence. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana masa depan profesi atau pekerjaan kita sebagai manusia nanti ke depannya. Apakah akan digantikan oleh artificial intelligence atau tidak? Oke, sobat dakwah,
Yang perlu kita pelajari dan kita tahu saat ini bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara rutin itu sudah mulai tergantikan oleh AI. Mulai dari tugas input data, tugas di kasir, bahkan sekarang tugas-tugas para buruh di pabrik-pabrik manufacturing yang dulu dilakukan oleh tenaga manusia, sekarang sudah mulai bertransformasi menjadi menggunakan mesin-mesin yang berteknologikan AI. Inilah proses yang harus kita jalani, tidak bisa kita cegah. Bahwa profesi yang nanti ada di sekitar kita akan bertransformasi. Tetapi jangan khawatir, tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh artificial intelligence. Terus, pekerjaan seperti apa yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence? Yaitu pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, intuisi. AI tidak akan bisa menggantikan kreativitas manusia, intuisi manusia dalam bekerja. Sebagai contoh, misalnya pekerjaan sebagai seorang guru, dosen, desainer, fotografer, videografer, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan intuisi dan kreativitas untuk bekerja. Itu tidak akan bisa digantikan oleh teknologi artificial intelligence. Yang menarik dari pembahasan ini itu adalah bagaimana konsep kolaborasi antara manusia dan juga mesin, dalam hal ini artificial intelligence. Di awal saya sudah menyinggung tentang analisis data-data kesehatan yang digunakan oleh dokter. Nah, ini adalah contoh dari kolaborasi. Bagaimana AI mampu menganalisis data-data medis, menganalisis data-data kesehatan yang digunakan oleh dokter ketika bekerja, melakukan operasi atau yang lain. Tentu ini sangat membantu dokter dan mengurangi resiko kecelakaan kerja dan kesalahan kerja ketika seorang dokter bekerja. Pun dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang, tentu itu sangat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Inilah catatan penting dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Bagaimana kita mampu beradaptasi, bertransformasi, dan hidup berdampingan dengan artificial intelligence. Maka apa yang perlu Sobat Dakwah miliki untuk mampu hidup berdampingan dan mampu mentransformasikan diri menghadapi tantangan artificial intelligence itu? Sobat Dakwah perlu meningkatkan, yang pertama adalah literasi digital. Walaupun Sobat Dakwah bukan orang yang berkecimpung atau berafiliasi dengan teknologi, tapi penting sekali meningkatkan kemampuan dan keterampilan literasi digitalnya. Jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah intuisi dan kreativitas. Sobat Dakwah tentu paham kalau misalnya dulu ketika masih kuliah banyak tugas-tugas maupun pekerjaan yang dibantu atau kalian meminta bantuan daripada AI, meminta jawaban dari AI. Tetapi silahkan Sobat Dakwah ke depannya mampu meningkatkan intuisi dan kreativitas Sobat Dakwah semuanya. Dalam hal apa? Dalam meningkatkan dan menggunakan artificial intelligence itu. Bagaimana kita ke depannya menghadapi artificial intelligence itu bergantung dari diri kita. Pekerjaan tidak semata-mata bergantung pada AI, tapi bagaimanakah kita sebagai manusia menggunakannya. Itu yang perlu Sobat Dakwah garis bawahi dan pahami. Semua keputusan ada di tangan manusia. Artificial intelligence dan mesin-mesin yang semakin cerdas itu digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Nah, Sobat Dakwah, tentu ada tantangannya. Apa kira-kira tantangannya yang akan kita hadapi ke depannya? Tadi mulai dari privasi data, mulai dari tanggung jawab penggunaan artificial intelligence, kira-kira apa tantangannya? Yang perlu Sobat Dakwah tahu bahwa tantangan yang nanti ke depan akan kita hadapi itu adalah berkaitan dengan bagaimana artificial intelligence itu mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kebaikan. Tidak hanya digunakan oleh segelintir orang, tidak hanya digunakan oleh mungkin pemerintah untuk kepentingannya masing-masing, masyarakat hanya dijadikan sebagai bahan-bahan bakar saja untuk kepentingan mereka. Nah, itu tantangannya. Jadi, bagaimana kita nanti ke depannya mengawasi peran dan kegunaan data yang kita miliki
mengawasi artificial intelligence ini supaya tidak hanya dimanfaatkan dan digunakan oleh segelintir orang saja, tapi memang benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Mari kita renungkan kembali apa yang sudah saya sampaikan sejauh ini tentang peran daripada artificial intelligence. Artificial intelligence atau mesin itu mampu belajar dan menghitung, tetapi hanya manusialah yang mampu memberikan makna dari sebuah pekerjaan dan mengambil keputusan di situ. Tidak perlu khawatir, selama penggunaan artificial intelligence itu sesuai dengan etika dan kesadaran bermasyarakat, kesadaran untuk kepentingan masyarakat, maka saya yakin kita semua bisa hidup berdampingan dengan artificial intelligence dan pekerjaan kita tidak akan tergantikan sepenuhnya oleh artificial intelligence. Mungkin cukup itu saja Sobat Dakwah materi yang bisa saya sampaikan dalam episode kelas dosen kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan Sobat Dakwah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.